Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bu Ningsih menurunkan koper dari bagasi angkot tua yang berhenti di depan balai desa Harjo Mukti. Matahari belum terlalu tinggi, tapi debu jalanan sudah cukup membuat napas terasa berat. Ia mengelap keringat di pelipis dengan tisu, lalu tersenyum kecil pada sopir yang buru-buru tancap gas lagi setelah menerima ongkosnya. Dengan langkah pelan, Bu Ningsih menatap sekitar. Desa itu tampak tenang. Beberapa warga yang melintas menoleh ke arahnya, sebagian hanya diam, sebagian membalas senyum, kaku. Ia sadar, sebagai orang baru, wajar kalau semua masih canggung. Bu Ningsih, ya? Sapa seorang lelaki parubaya berseragam coklat pudar. Saya Pak Samin, hansip di sini. Disuruh Pak Kades jemput sampean. Bu Ningsih mengangguk sopan. Terima kasih Pak Samin. Saya tinggal di rumah dinas ya. Iya Bu. Rumahnya di ujung jalan kecil sana, dekat Posyandu. Sudah disiapin. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah kampung. Rumah-rumah kayu berjajar. Ada yang beratap seng, ada juga yang gentengnya sudah berlumut. Beberapa ibu-ibu mengintip dari balik jendela. Anak-anak berhenti main sejenak, menatap Bu Ningsih seolah ia makhluk langka. Sesampainya di rumah dinas, Pak Samin membuka pintu dan menunjukkan ruangan seadanya. Satu kamar tidur, satu dapur, satu kamar mandi yang masih memakai sumur timba. Tapi semuanya bersih. Lumayan ya Pak. Lebih tenang dari tempat saya dulu, ucap Bu Ningsih sambil menatap sekeliling. Pak Samin tersenyum kecil. Semoga betah di sini Bu. Warga biasanya ramah, asal sampean nggak macam-macam. Kalimat terakhir itu diucapkan datar, seperti peringatan. Tapi Bu Ningsih hanya mengangguk pelan, tak terlalu memikirkan. Beberapa hari setelahnya, Bu Ningsih mulai aktif mengunjungi rumah-rumah warga. Ia menawarkan pemeriksaan kehamilan gratis, ikut membantu persalinan, bahkan beberapa kali memberikan obat untuk anak-anak yang demam. Pelan-pelan, kehadirannya mulai diterima. Ibu-ibu mulai datang ke rumah dinas membawa pisang goreng atau sayur dari ladang. Mereka duduk di teras sambil bercerita panjang lebar tentang suami mereka, tetangga mereka, atau sekadar mengeluh soal harga sembako. Sampeyan baik Bu. Nggak sombong meskipun dari kota, kata Bu Rumi, seorang ibu dengan 4 anak. Bu, Ningsih tersenyum. Saya juga manusia biasa Bu, sama kayak yang lain, namun tidak semua orang menyukai keberadaan Bu Ningsih. Pak Kades Wardoyo misalnya, Pak Kades pertama kali bertemu Bu Ningsih saat rapat desa di balai. Ia duduk di kursi paling depan, mengenakan batik lengan panjang dan peci hitam yang selalu terlihat terlalu kecil untuk kepalanya yang besar. Matanya menyipit tajam saat Bu Ningsih memperkenalkan diri di hadapan warga. Kalau bisa, ikut semua kegiatan desa ya Bu, ucapnya sambil tersenyum lebar. Apalagi kalau ada saya, lebih semangat. Warga tertawa kecil, tapi Bu Ningsih hanya membalas dengan senyum singkat. Ia bisa merasakan nada kalimat itu sedikit aneh. Sejak saat itu, Pak Wardoyo sering mampir ke rumah dinas tanpa alasan jelas. Kadang pura-pura tanya soal kesehatan warga, kadang hanya bilang iseng lewat. Tapi tatapan matanya selalu berbeda. Bukan tatapan kepala desa kepada staf kesehatan, melainkan laki-laki yang punya niat lain. Suatu sore Pak Kades datang lagi. Kali ini membawa rantang berisi ayam goreng. Ini dari rumah, buat sampean, katanya. Meletakkan rantang di meja tanpa diminta. Terima kasih, Pak, tapi saya masak sendiri tadi, jawab Bu Ningsih, mencoba halus. Pak Wardoyo duduk tanpa diundang. Ia mengamati Bu Ningsih dari atas ke bawah. Saya ini belum nikah lagi sejak istri saya meninggal. Capek juga kalau makan sendirian terus. Bu Ningsih tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil air minum, lalu duduk lagi agak menjauh. Kalau Bu Ningsih nggak keberatan,
Saya ajak makan malam di rumah besok. Biar kita ngobrol-ngobrol santai, ucapnya. Kali ini Bu Ningsih menatap langsung ke mata Pak Wardoyo. Maaf Pak Kades, saya datang ke sini untuk kerja, bukan cari pasangan. Pak Wardoyo terdiam sebentar. Wajahnya berubah, senyumnya menghilang, diganti tatapan dingin yang sulit dibaca. Ya, kalau nggak mau, nggak apa-apa, katanya, berdiri pelan. Tapi hati-hati Bu, desa ini beda sama kota. Orang bisa berubah dalam semalam. Setelah itu Pak Wardoyo pergi tanpa pamit. Sejak malam itu, Bu Ningsih merasa sesuatu berubah. Beberapa ibu-ibu yang biasa datang, mendadak menghindar. Ada yang pura-pura tak melihatnya di jalan. Bahkan anak-anak mulai memanggilnya dengan nada aneh. Bidan kota. Bidan kota. Ia tahu ada yang tak beres. Tapi ia memilih diam dan tetap melakukan pekerjaannya. Setiap malam ia menulis di buku catatan kecil, mencatat nama-nama warga yang ia bantu, termasuk bayi-bayi yang lahir sehat berkat pertolongannya. 1 minggu berlalu, lalu 2 minggu. Suasana semakin terasa tidak enak. Sampai suatu pagi saat ia membuka pintu rumah dinas, ia menemukan seekor ayam mati tergantung di pagar, lehernya digorok, darahnya masih menetes. Di bawah ayam itu ada secarik kertas lusuh bertuliskan huruf besar-besar. Orang kota jangan sok suci. Malam itu, rumah dinas Bu Ningsih tampak sepi seperti biasa. Ia baru saja selesai memeriksa ibu hamil yang datang dari RT sebelah. Setelah menyapu lantai dan mencuci peralatan medis sederhana miliknya, ia duduk di teras depan dengan segelas teh panas. Baru saja ingin menikmati sedikit ketenangan, suara ketukan terdengar dari pagar. Ia berdiri pelan dan membuka pintu. Di luar, berdiri Pak Kades Wardoyo dengan wajah sumringah, membawa sebungkus plastik yang tampak berisi buah dan kue. "Permisi Bu Bidan," sapa Pak Wardoyo. Suaranya dibuat ramah. "Saya kebetulan lewat. Sekalian, mampir. Ini ada oleh-oleh sedikit." Bu Ningsih menahan napas sejenak, lalu tersenyum sopan. "Wah, terima kasih Pak, tapi lain kali nggak usah repot-repot." "Ah, nggak repot. Cuma sedikit salak dan kue lapis dari rumah. Saya memang niat ke sini, Bu," jawabnya sambil menyerahkan plastik. Bu Ningsih menerimanya, meski dalam hati tak nyaman. Ia tahu betul, tidak ada kebetulan lewat di desa sekecil ini. Apalagi malam-malam begini. "Kalau enggak keberatan, saya boleh duduk sebentar?" tanya Pak Wardoyo tanpa menunggu jawaban. Lalu langsung menarik kursi dan duduk. Bu Ningsih ikut duduk, menjaga jarak. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan menatap lurus ke depan. Pak Wardoyo, sebaliknya, terus menatapnya. "Bu Ningsih, saya pikir kita ini perlu lebih akrab. Sama-sama orang penting di desa ini. Sampean urus kesehatan, saya urus pemerintahan. Kalau kita kompak, desa ini bisa maju." Bu Ningsih mengangguk kecil. "Benar Pak, saya juga ingin begitu. Tapi hubungan profesional aja kadang nggak cukup. Kita butuh komunikasi lebih pribadi. Makanya saya ingin ajak sampean makan malam di rumah. Biar bisa ngobrol santai. Saya masak sendiri, janji enak." Bu Ningsih terdiam sejenak. Ia sudah menduga ini akan datang. Suasana jadi canggung. "Maaf Pak Wardoyo, saya tidak bisa," ucapnya pelan. "Saya lebih nyaman menjaga jarak. Kita kerjasama aja sebatas tugas. Lebih aman begitu." Pak Wardoyo tidak langsung menjawab. Senyum di wajahnya memudar perlahan. Ia menatap ke arah lampu teras yang berkedip kecil, lalu menarik napas panjang. "Sampean pikir saya ini cowok murahan? Cuman ngajak makan malam loh, bukan ngajak kawin," katanya. Suaranya mulai berubah dingin. "Pak, saya nggak bilang begitu. Saya cuma ingin menjaga profesionalitas. Di desa kecil begini, orang suka ngomong." Pak Wardoyo berdiri, wajahnya berubah kaku. "Ngomong? Justru karena sampean nggak mau, orang bisa ngomong macem-macem. Jangan salahkan saya nanti kalau suara-suara aneh mulai muncul." Bu Ningsih mengangkat alis. "Maksudnya Pak, tidak semua orang di desa ini suka dengan orang luar, Bu.
Apalagi kalau mulai merasa lebih pintar. Tapi sudah, saya pamit. Tanpa menunggu tanggapan, Pak Wardoyo melangkah pergi. Malam itu, Bu Ningsih duduk lama di teras. Tehnya sudah dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk muncul. Nada ancaman tadi bukan sekadar omong kosong. Keesokan harinya, suasana terasa berbeda. Saat Bu Ningsih lewat menuju balai desa untuk menyerahkan laporan, beberapa warga hanya melirik sekilas lalu membuang muka. Ada yang biasanya ramah kini hanya diam. Bahkan Bu Rumi, yang biasanya suka mengobrol, terlihat buru-buru menutup pintu saat melihat Bu Ningsih lewat. Di balai desa, sambutan Pak Wardoyo pun dingin. Ia hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan obrolan dengan sekretaris desa tanpa menyapa. Selama rapat rutin bulanan, Bu Ningsih sempat mengangkat tangan untuk mengusulkan kegiatan penyuluhan gizi balita. Tapi Pak Wardoyo memotong sebelum ia selesai bicara. Usulan bagus, tapi kita belum butuh itu sekarang. Fokus saja bantu kelahiran. Penyuluhan nanti aja kalau ada waktu. Ucapnya sambil menatap ke arah warga lainnya, seolah mempermalukan Bu Ningsih. Warga yang hadir cuma diam, tak ada yang membela. Bu Ningsih menelan ludah, lalu duduk kembali. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ada kabar beredar bahwa Bu Ningsih suka ikut campur urusan rumah tangga warga. Ada yang bilang ia pilih-pilih pasien. Bahkan muncul gosip bahwa ia pernah salah menangani persalinan di kota. Gosip yang jelas tak berdasar. Awalnya Bu Ningsih mencoba diam. Tapi ketika seorang ibu hamil bernama Mbak Sari, yang sebelumnya rutin datang kontrol tiba-tiba tak muncul selama 2 minggu, ia datang sendiri ke rumahnya. Di sana, suami Mbak Sari menyambut dengan wajah datar. Kami sudah putuskan kontrol ke dukun beranak saja, Bu. Lebih cocok sama orang sini. Kalau butuh apa-apa, saya tetap siap bantu ya, Mas. Ucap Bu Ningsih pelan. Insya Allah enggak, Bu. Biar enggak ribet, jawab si suami. Lalu menutup pintu perlahan. Saat pulang ke rumah, Bu Ningsih mendapati kucing liar mengacak-acak tong sampah di depan rumah dinasnya. Sampah berserakan. Dan di antara tumpukan plastik, ia menemukan sebuah foto dirinya yang telah dibakar. Sebagian tangannya gemetar saat mengangkat foto itu. Sudut matanya mulai panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Seseorang sedang mencoba mengusirnya secara halus, atau bahkan kasar. Malamnya, ia menuliskan semuanya di buku catatan. Setiap kejadian, setiap perubahan sikap warga, bahkan ancaman samar Pak Kades. Ia tidak mau gegabah melapor tanpa bukti kuat, tapi ia juga tidak akan tinggal diam. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar sambil bergumam. Saya datang ke sini untuk niat baik, tapi kalau mereka mulai main kotor, saya juga bisa berubah. Pagi itu, Bu Ningsih baru saja selesai mensterilkan peralatan saat seorang anak kecil mengetuk pintu rumah dinasnya dengan tergesa. Bu Bidan, ibunya Lastri pendarahan, Bu. Cepat ke sana. Tanpa pikir panjang, Bu Ningsih langsung mengambil tas medisnya dan berlari mengikuti anak itu menuju rumah Lastri, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan 2 hari sebelumnya. Lastri adalah salah satu pasien yang sempat kontrol 2 kali sebelum melahirkan. Proses persalinan berlangsung di rumah karena keinginan keluarga, dan Bu Ningsih tetap hadir dan membantu semampunya meski peralatan terbatas. Sampai di rumah Lastri, suasana sudah panik. Ibu Lastri menangis di sudut ruangan, sementara suami Lastri mondar-mandir seperti orang linglung. Tubuh Lastri terbaring pucat di atas dipan, darah membasahi kain alas tidurnya. Bu Ningsih segera memeriksa tanda vital, tapi semuanya sudah lemah. Ia mencoba pertolongan darurat, namun Lastri menghembuskan napas terakhirnya tidak lama kemudian. Ia menghela napas panjang, lalu menutup kain pada tubuh Lastri. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ujarnya pelan pada keluarga yang masih syok. Tak ada kata terucap, semua diam. Hanya suara tangis bayi yang baru lahir terdengar dari dalam ruangan. Bu Ningsih pulang dengan hati berat. Ia tahu betul, dalam dunia medis,
Kematian bisa terjadi meski sudah dilakukan pertolongan. Tapi firasatnya mengatakan hal ini tidak akan selesai begitu saja, dan benar saja. Keesokan paginya, balai desa ramai. Beberapa warga berkumpul, termasuk dukun beranak setempat, Embok Iem. Di tengah kerumunan itu, Pak Kades Wardoyo berdiri dengan gaya yang dibuat-buat prihatin. Suaranya lantang. Kita semua tahu Lastri meninggal kemarin. Dan menurut informasi dari keluarganya, pertolongan yang diberikan Bu Ningsih malah memperparah pendarahan. Orang-orang mulai saling berbisik. Beberapa mengangguk pelan, meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Embok Iem menimpali, "Saya sudah ingatkan dari awal, Pak. Perempuan muda kayak Lastri lebih cocok ditolong secara tradisional. Cara kota kadang nggak cocok sama orang desa. Lastri itu sehat, Pak. Tapi sejak ditangani Bu Bidan, malah jadi begini." Pak Wardoyo menepuk bahu Embok Iem. Itulah pentingnya mendengar yang tua-tua. Ilmu kadang bukan soal sekolah, tapi soal pengalaman. Kabar itu menyebar seperti api menyambar jerami. Warga mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Bu Ningsih lewat. Ada yang dengan terang-terangan bilang, "Kalau saya nanti lahiran, mending sama Mbok Iem aja. Nggak mau kayak Lastri." Bu Ningsih awalnya menahan diri. Ia mencoba tetap datang ke posyandu, tetap mendatangi ibu-ibu yang butuh bantuan. Tapi satu persatu pintu yang biasa terbuka, kini tertutup. Bahkan saat ia mengunjungi rumah keluarga Lastri untuk menyampaikan belasungkawa secara pribadi, suami Lastri hanya berdiri di depan pintu tanpa mempersilakan masuk. "Maaf Bu, kami masih syok. Lebih baik jangan dulu ke sini." "Kalau ada yang mau disampaikan, saya siap dengar." "Saya ikut sedih," kata Bu Ningsih pelan. "Tapi sedih kami. Nggak bisa ngembalikan istri saya, Bu. Saya cuma berharap nggak ada ibu lain yang ngalami kayak gitu." Ucapan itu membuat dada Bu Ningsih sesak. Ia pulang dengan langkah gontai. Malam harinya, ia hanya bisa duduk memandangi dinding, bertanya-tanya, kenapa niat baiknya justru dibalas dengan fitnah. Hari berikutnya lebih parah. Di balai desa diumumkan bahwa pelayanan persalinan sementara akan dialihkan ke Embok Iem. Alasan yang digunakan adalah lebih dekat dengan budaya warga. Bu Ningsih yang mendengar kabar itu hanya bisa menggeleng. Ia tahu ini ulah Pak Kades yang ingin menjatuhkannya setelah penolakan makan malam itu. Ia coba menghubungi bidan koordinator dari puskesmas kecamatan, berharap dapat pembelaan. Tapi jawaban yang ia terima tidak membantu. "Bu Ningsih, kami dapat laporan dari desa bahwa ada kasus kematian ibu pasca melahirkan. Kami sedang investigasi dulu ya. Kalau boleh saya bicara langsung?" "Untuk sementara, lebih baik Bu Ningsih tenang dulu. Kami sedang pertimbangkan menugaskan bidan pengganti sementara waktu." Itu pukulan telak. Reputasinya yang dibangun sejak awal kini hancur dalam hitungan hari. Semua karena satu kematian yang bahkan bukan kesalahan medis, dan karena dukun serta kepala desa bersatu dalam kebohongan. Malam harinya, saat sedang mengepel lantai, Bu Ningsih mendengar suara benda dilempar ke jendela. Ia segera keluar dan melihat sebuah boneka kain tergantung di pagar rumahnya, dengan pita merah melilit leher dan secarik kertas bertuliskan, "Jangan ambil kerjaan orang sini." Tangannya gemetar, tapi matanya tidak lagi berkaca-kaca. Ia tidak mau menyerah semudah itu. Malam itu, ia menulis surat panjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten, menjelaskan kronologi kejadian dan melampirkan catatan medis, lengkap dengan waktu dan tindakan yang ia lakukan terhadap Lastri. Ia tahu itu mungkin tidak langsung membalikkan keadaan, tapi setidaknya ia tidak tinggal diam. Ia juga mulai mencatat nama-nama warga yang mulai bersikap aneh, siapa yang memulai gosip, dan momen-momen ketika Pak Wardoyo berbicara yang terkesan menghasut. Baginya, ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal harga diri. Soal bagaimana kebaikan bisa dihancurkan hanya karena seseorang merasa tidak terima ditolak. Bu Ningsih menatap kaca jendela rumah dinasnya yang retak karena lemparan batu. Semalam, ia tersenyum kecut. Kalau mereka pikir saya bakal lari, mereka salah. Malam itu, langit mendung.
Angin berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan di jalanan desa. Jam menunjukkan pukul 9 lewat sedikit, ketika Bu Ningsih masih duduk di meja makan kecil rumah dinasnya. Nasi di piring sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Ia terlalu lelah untuk makan. Lelah secara fisik, juga batin. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki beriringan dari kejauhan. Semakin lama, semakin jelas. Disusul suara orang-orang yang mulai berteriak. Usir aja dia. Orang kayak gitu nggak layak tinggal di sini. Bu Ningsih berdiri dari kursi, jantungnya berdegup cepat. Ia melangkah pelan ke arah jendela dan mengintip dari balik tirai. Di luar terlihat puluhan warga membawa obor, kayu, dan batu. Wajah-wajah yang dulu menyambutnya ramah, kini berubah garang. Ia membuka pintu perlahan. Seorang lelaki yang dikenal sebagai ketua RT, Pak Samin, berdiri paling depan. Bu Ningsih, katanya lantang. Warga udah sepakat. Ibu nggak bisa tinggal di sini lagi. Silakan kemas barang dan pergi malam ini juga. Bu Ningsih melangkah ke teras. Pak Samin, saya belum melakukan kesalahan. Saya cuma bekerja sesuai tugas. Saya nggak bersalah dalam kasus Lastri. Jangan sok polos, Bu, sahut seorang perempuan dari belakang. Kalau nggak bersalah, kenapa semua orang kehilangan kepercayaan sama Ibu? Karena kalian percaya pada omongan dukun dan kepala desa, bukan fakta. Perkataan Bu Ningsih memancing emosi massa. Seorang lelaki muda maju dan menendang pot bunga di depan rumah dinasnya hingga pecah. Jangan banyak omong. Kalau nggak mau diusir baik-baik, kami bisa paksa. Bu Ningsih masih berdiri di tempatnya, mencoba menahan diri. Saya sudah lapor ke dinas kesehatan. Saya juga kirim surat ke kabupaten. Kalian nggak bisa seenaknya begini. Laporanmu nggak ada artinya di sini, teriak Pak Samin. Warga udah nggak percaya. Kami nggak mau tunggu surat atau apapun itu. Seseorang melempar batu kecil ke dinding rumah dinas. Disusul dengan lemparan lain yang mengenai genting, hingga terdengar suara pecahan. Bu Ningsih mulai gemetar. Ia tahu ini bukan lagi hanya gertakan. Ia masuk ke dalam, mengambil koper kecil dan beberapa baju seadanya. Tangannya bergetar saat menggulung pakaian. Di luar, suara teriakan masih terus terdengar. Saat ia kembali keluar membawa koper, Pak Samin mengangkat tangan. Ayo keluar, jalan baik-baik sebelum kami paksa seret. Bu Ningsih berdiri di hadapan mereka, menatap satu persatu wajah yang dulu ia tolong. Ada Bu Murni yang dulu melahirkan dengan bantuannya. Ada Pak Gondo yang pernah ia obati waktu jatuh dari motor. Semuanya kini ikut mengusirnya. Dengan suara lantang ia berseru, saya nggak akan lupa malam ini. Kalian perlakukan saya seperti penjahat, padahal saya kesini buat bantu kalian. Tapi karena fitnah satu orang, kalian buta semua. Tak ada yang menjawab, hanya tatapan dingin. Bahkan beberapa orang mencibir dan tertawa kecil. Dengan langkah pelan, Bu Ningsih menarik kopernya keluar dari rumah. Ia tidak tahu mau kemana. Terminal sudah tutup. Ia hanya berjalan menuju jalan utama desa. Tak seorang pun menawarkan tumpangan. Beberapa anak muda mengikuti dari belakang sambil tertawa dan bertepuk tangan seolah mengantar orang yang kalah. Selamat jalan Bu Bidan Kota, teriak salah satu dari mereka. Sesampainya di gapura desa, Bu Ningsih berhenti. Ia menoleh ke belakang. Dilihatnya bayangan rumah dinas yang kini gelap. Gentingnya rusak, jendelanya retak. Di balik itu semua, ia merasa seperti diusir bukan hanya dari rumah, tapi juga dari martabatnya sebagai seorang tenaga kesehatan. Ia berdiri cukup lama di sana, tak menangis. Matanya merah, tapi bukan karena air mata, lebih karena marah, karena kecewa. Ia lalu melanjutkan langkah, meninggalkan desa Sukaluyu tanpa kepastian. Di pikirannya, hanya satu hal yang terus berputar. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sudah 5 hari sejak Bu Ningsih diusir dari desa Harjomukti. Warga mulai melupakan kejadian itu. Balai desa kembali sibuk dengan rapat rutin, posyandu kosong dan terkunci.
Tak ada lagi yang datang untuk menimbang bayi atau konsultasi. Semuanya kembali seperti semula, setidaknya itu yang dipikir warga. Tapi malam-malam di desa mulai terasa berbeda. Malam pertama, tangisan bayi terdengar dari rumah Bu Murni. Tangisan keras dan panjang, tidak seperti biasanya. Bayinya, Rizky, menangis, terus dari tengah malam sampai hampir subuh. Sudah digendong, disusui, dibacakan doa, semuanya tidak mempan. Rizky kenapa sih? Biasanya nggak kayak gini, gumam Bu Murni sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pak Gondo, suaminya, ikut bangun dan tampak kesal. Udah jam 3 pagi, Murn. Anak kita kenapa sih? Dukun Bayu udah dipanggil tapi katanya nggak ada gangguan. Apa-apa. Keesokan paginya Rizky tidak menangis lagi. Tapi ada yang janggal. Bocah itu hanya diam menatap langit-langit. Tidak tertawa, tidak bersuara. Bahkan saat digelitik, ia tak merespons. Bu Murni mulai panik. Aku bawa ke puskesmas aja, Gon, katanya. Tapi sebelum berangkat, tetangganya datang. Bu Rasti membawa bayinya Raka, yang juga mengalami hal sama. Semalam menangis terus, lalu paginya diam tak bersuara. Padahal 2 hari sebelumnya Raka masih aktif. Raka juga, Murn, diam aja dari pagi. Biasanya dia nyari Nenen terus. Sekarang cuman melotot aja. Kabar itu menyebar cepat. 3 bayi lain mengalami hal serupa. 5 bayi dalam 1 malam. Semua menangis keras saat tengah malam, lalu pagi harinya jadi bisu dan lemas. Warga mulai khawatir. Tapi belum ada yang berani bicara lantang soal hal-hal aneh. Sementara itu, malam berikutnya tangisan bayi terdengar dari dalam gedung Posyandu. Bangunan kecil itu sudah lama terkunci sejak Bu Ningsi pergi. Tak ada yang punya kunci selain perangkat desa. Pak Samin, ketua RT, jadi orang pertama yang dengar suara itu. Saat melintas pulang dari ronda malam, ia mendengar suara tangisan dari arah Posyandu. Awalnya ia kira itu halusinasinya saja, tapi makin dekat, suara makin jelas. Tangisan bayi, lirih, panjang, seolah ada beberapa bayi menangis bersamaan. Pak Samin merinding. Ia mengendap mendekati pintu Posyandu dan menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara itu masih ada, bahkan terdengar seperti ada suara perempuan yang sedang meninabobokan. Sudah, nanti dibawain susu ya. Pak Samin mundur perlahan dan buru-buru pulang tanpa berkata apa-apa ke siapapun malam itu. Paginya, ia demam tinggi. Beberapa tetangga datang menjenguk. Istrinya cerita, sejak semalam Pak Samin menggigil dan terus mengigau soal bayi-bayi yang menangis di tempat kosong. Ia menyebut nama Bu Ningsi dalam igauannya. Warga mulai gelisah. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik saat belanja di warung. Ini bukan penyakit biasa, Mbak. Aku rasa ini ada hubungannya sama kejadian kemarin itu. Bu Ningsi? Iya. Jangan-jangan dia marah. Pak Kades Wardoyo tidak tinggal diam. Ia tahu isu ini bisa menyebar cepat dan mengganggu wibawanya. Ia panggil semua ketua RT ke balai desa. Jangan percaya tahayul, serunya saat rapat. Bayi nangis itu hal biasa, mungkin karena cuaca. Nggak ada hubungannya sama Bu Ningsi. Pak RT mencoba menyela. Tapi Pak, saya dengar langsung suara dari Posyandu. Saya nggak bohong. Kalau ada yang ngarang cerita, saya laporin ke polisi. Udah, rapat selesai. Para RT pulang dengan wajah tidak puas. Mereka jelas ketakutan, tapi tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Pak Kades makin keras kepala dan menolak semua pendapat. Malam berikutnya, hal aneh terjadi lagi. Kali ini bukan hanya suara tangisan bayi. Seorang ibu muda, Bu Yeni, mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dalam Posyandu. Perempuan itu mengenakan baju putih panjang, rambutnya panjang menutupi wajah, dan menggendong sesuatu yang mirip bayi. Saya lihat jelas dari jendela depan warung, Pak, kata Bu Yeni ke suaminya. Dia berdiri lama di situ, nggak gerak.
Suaminya tak percaya, tapi beberapa warga lain mengaku mendengar hal yang sama malam itu. Bahkan ada yang bilang bayangan perempuan itu sempat melintas di depan rumahnya. Malam makin terasa mencekam. Warga mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak disuruh tidur lebih cepat. Ibu-ibu yang punya bayi memilih mengungsi ke rumah saudara di luar desa. Tapi tetap saja, setiap malam, tangisan bayi itu terus terdengar dari posyandu. Pak Kades tidak bisa menutup telinga lagi. Ia mulai dipertanyakan oleh warganya. Bahkan beberapa orang tua mulai menyesal pernah ikut mengusir Bu Ningsih. Mungkin kita salah, Pak. Mungkin waktu itu kita terlalu cepat percaya, kata Pak Gondo dalam rapat darurat. Tapi Pak Wardoyo tetap keras. Nggak ada yang salah, ini cuman kebetulan. Kalau kalian semua panik karena suara-suara aneh, kita semua bisa gila. Namun malam itu, ia sendiri tidak bisa tidur. Dari jendela rumah dinasnya, terdengar samar suara bayi menangis. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu makin keras. Dan yang membuatnya semakin takut, suara itu datang dari halaman belakang rumahnya. Saat akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat keluar, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada bekas jejak kaki basah, jejak kaki wanita, dan satu lagi, jejak kaki bayi. Pak Kades menutup jendela cepat-cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang nyata. Desa Harjomukti tidak lagi tenang, dan malam-malamnya kini diisi tangisan bayi yang tak ada wujudnya. Pagi itu, warga desa Harjomukti kembali digemparkan. Seorang ibu muda bernama Dita ditemukan tewas di dalam kamar. Suaminya, Wawan, berteriak-teriak dari dalam rumah sambil membawa bayinya yang menangis kencang. Orang-orang berkerumun di depan rumah, bingung harus berbuat apa. Beberapa ibu-ibu ikut masuk, dan yang mereka lihat membuat sebagian muntah di tempat. Tubuh Dita terbujur kaku di ranjang, selimutnya tersingkap, dan wajahnya penuh luka, seperti cakaran kuku. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga seperti hendak berteriak, dan di balik bantal yang bersimbah darah, ada potongan foto. Foto Bu Ningsih, robek di bagian wajahnya. Pak Samin yang datang belakangan langsung memanggil Pak Kades. Ini sudah nggak wajar, Pak. Ini pembalasan. Pak Kades datang dengan wajah cemas, tapi tetap mencoba terlihat tenang. Ia perintahkan warga untuk tidak menyebar berita ke desa lain. Tapi semua sudah tahu, ini bukan kematian biasa. Kenapa ada foto itu di bantal? Tanya Pak Wawan lirih. Saya nggak pernah simpan-simpan foto Bu Ningsih, apalagi sampai dimasukin ke situ. Warga tak menjawab. Mereka saling pandang, saling curiga, dan yang paling terasa, mereka mulai menyesal. Malam harinya, warga yang ikut fitnah beberapa waktu lalu mulai gelisah. Salah satunya adalah Dukun Bayu, orang yang paling vokal menyebarkan cerita bahwa Bu Ningsih melakukan malpraktik. Ia selama ini merasa aman karena dekat dengan Pak Kades. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Dukun Bayu mengeluh dadanya sesak. Ia merasa seolah ada yang menindih. Lampu kamar padam tiba-tiba. Istrinya, Bu Sarmini, hendak menyalakan lilin tapi mendengar suara Dukun Bayu mendengus keras, seperti menahan sesuatu. Tiba-tiba tubuh suaminya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa. Matanya melotot, dan dari mulutnya terdengar suara yang bukan suaranya sendiri. Dia datang. Bukan sebagai bidan, tapi sebagai iblis pembalas. Bu Sarmini menjerit. Beberapa tetangga datang. Mereka mendapati Dukun Bayu sudah terjatuh di lantai, tubuhnya berkeringat deras, napasnya terengah, dan wajahnya pucat. Pak Bayu kerasukan, teriak salah satu warga. Beberapa orang mencoba membacakan doa. Tapi setiap kali nama Bu Ningsih disebut, Dukun Bayu kembali kejang dan berteriak-teriak. Kalian usir dia, kalian fitnah dia, sekarang kalian semua akan merasakannya. Tangannya mencakar-cakar wajah sendiri sampai berdarah. 2 orang laki-laki menahan tubuhnya. Pak Kades yang dipanggil ke lokasi
hanya bisa berdiri bingung di ambang pintu. Mau diapain? Dia, Pak, tanya salah satu warga. Pak Kades hanya menjawab pelan, panggil orang pintar dari luar desa. Jangan sampai warga tambah panik. Namun warga sudah panik. Mereka mulai mengingat satu persatu siapa saja yang ikut memfitnah atau mendorong pengusiran Bu Ningsih. Dan mereka mulai ketakutan. Beberapa bahkan sudah mulai membakar barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa itu. Kain, baju, bahkan fotokopi berita acara pengusiran dari balai desa. Di rumah Bu Murni, tangisan bayi kembali terdengar. Tapi kali ini tidak hanya dari Rizky. Tangisan itu datang dari sudut rumah, dari kamar kosong, dari arah dapur. Seolah rumah itu dihuni banyak bayi sekaligus. Bu Murni menutup telinganya, tapi suara itu terus terdengar. Pak Gondo yang mulai putus asa hanya bisa duduk diam di ruang tamu sambil memegang sajadah. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Desa Harjomukti semakin mencekam. Para ibu-ibu tidak mau lagi tidur di rumah masing-masing. Beberapa mengungsi ke mushola. Beberapa lagi memilih menginap di rumah saudara yang lebih jauh dari pusat desa. Dukun Bayu akhirnya sadar keesokan paginya. Tapi ia tidak bicara apa-apa. Mulutnya seperti terkunci. Saat ditanya, ia hanya menunduk. Matanya kosong. Tangannya masih gemetar. Pak Kades datang menjenguk. Tapi Dukun Bayu hanya memalingkan muka. Ia tidak ingin bicara dengan siapapun. Dia tahu ini semua salahnya. Gumam salah satu warga. Kematian Dita membuat warga makin yakin kalau yang datang bukan lagi sekadar suara misterius atau tangisan tak jelas. Ini sudah bentuk pembalasan, dan orang-orang yang dulu berani mengangkat suara melawan Bu Ningsih, kini hidupnya dihantui rasa takut. Di warung kopi, para lelaki desa bisik-bisik. Beberapa usul agar mengadakan selamatan. Beberapa lainnya menyarankan untuk mencari keberadaan Bu Ningsih dan minta maaf langsung. Kalau masih hidup, kata seseorang pelan. Kalau udah enggak, sahut yang lain. Berarti yang datang emang bukan dia lagi. Pak Kades mulai kehilangan wibawa. Warga sudah tidak mau mendengarkan perintahnya. Bahkan saat ia melarang warga bicara keluar desa soal kematian Dita, beberapa pemuda sudah diam-diam pergi ke kota untuk minta bantuan orang pintar. Malam berikutnya, darah kembali terlihat. Kali ini bukan korban manusia. Seekor kambing milik warga ditemukan mati di pekarangan posyandu. Lehernya sobek, matanya dicungkil. Di bawah tubuh kambing itu ada tulisan di tanah. 1 belum cukup. Warga yang melihat itu langsung muntah. Ada yang jatuh pingsan. Dan satu hal yang pasti, tak ada lagi yang berani melintasi area posyandu setelah maghrib. Bu Ningsih memang sudah pergi. Tapi kini, nama itu kembali muncul. Bukan sebagai bidan, bukan sebagai penyelamat bayi-bayi desa, melainkan sebagai bayangan yang ditakuti. Teror bukan hanya menimpa tubuh, tapi juga pikiran. Warga tidur dalam gelisah, bangun dalam takut, dan hidup dalam penyesalan. Dan entah siapa lagi yang akan jadi korban selanjutnya. Hari-hari terakhir Pak Kades Wardoyo terlihat makin aneh. Ia tak lagi datang ke balai desa. Rumahnya selalu tertutup rapat, bahkan tirai jendela tak pernah dibuka. Beberapa warga yang lewat sempat melihatnya duduk diam di teras tengah malam, matanya kosong, bibirnya komat kamit sendiri. Anaknya sendiri, Joko, bilang bahwa bapaknya sering bicara dengan seseorang yang tidak ada. Katanya Bu Ningsih datang tiap malam, manggil-manggil dari arah kamar mandi umum, kata Joko ke tetangganya. Joko pernah mencoba menemani bapaknya tidur, tapi baru tengah malam, Pak Kades tiba-tiba bangun sambil teriak. Diam, jangan ganggu. Aku lagi, aku sudah bilang aku nggak salah. Sejak itu, Joko pindah tidur ke rumah bibinya. Ia takut tinggal serumah dengan ayahnya sendiri. Warga sudah mulai paham bahwa Pak Kades pelan-pelan kehilangan kewarasannya, tapi tak ada yang berani menolong. Mereka merasa itu balasan yang setimpal. Toh, semua yang terjadi di desa ini berawal dari keputusan sepihaknya. Dialah yang pertama kali menyetujui pengusiran Bu Ningsih
walau saat itu belum ada bukti yang jelas. Malam sebelum kejadian besar, beberapa warga sempat mendengar suara seperti keran air menyala di kamar mandi umum. Padahal kamar mandi itu sudah tidak dipakai dan digembok sejak kejadian di Posyandu. Beberapa pemuda mencoba mengecek, tapi pintunya terkunci rapat. Tapi suara air terus terdengar, seperti ada yang sedang mandi. "Udahlah, jangan ikut campur. Kalau memang itu dia, biarin aja," kata salah satu dari mereka. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok, warga dikagetkan oleh jeritan seorang tukang bersih-bersih balai desa. Ia menemukan Pak Kades tergantung di tengah ruangan. Lehernya terikat, kain gorden merah yang biasanya dipakai saat rapat. Tapi yang membuat semua orang ketakutan bukan cuma itu. Di dinding belakang, ada tulisan besar yang dibuat dari darah. "Kau hancurkan hidupku, kini aku hancurkan hidupmu." Pak Kades tergantung tepat di bawah tulisan itu. Tubuhnya pucat, lidahnya menjulur, dan kedua matanya masih terbuka. Tak ada tanda-tanda kekerasan, hanya sehelai foto sobek tergeletak di lantai. Foto Buningsih, bagian matanya dilubangi. Warga langsung panik. Balai desa dikosongkan, jenazah langsung diturunkan. Tapi tak ada yang berani menyentuh dinding dengan tulisan darah itu. Bahkan Joko sendiri menolak masuk ke ruangan itu. Jenazah Pak Kades dimakamkan tanpa upacara. Tak ada sambutan, tak ada penghormatan. Warga diam-diam datang dan pulang cepat-cepat. Bahkan perangkat desa pun tampak canggung, seolah semua ini sudah terlalu jauh dan terlalu dalam untuk diperbaiki. Anehnya, setelah kematian Pak Kades, suasana desa mulai berubah. Tangisan bayi berhenti. Tak ada lagi suara-suara aneh dari posyandu maupun kamar mandi umum. Kambing-kambing tak mati lagi. Dan dukun, Bayu, meski masih jarang bicara, mulai bisa duduk di luar rumah tanpa ketakutan. Warga seperti bisa bernapas lega, tapi mereka tahu, kelegaan itu datang dengan harga mahal. Beberapa hari kemudian, balai desa dibersihkan. Tulisan darah dihapus, namun masih menyisakan bekas samar. Seolah, walau sudah disikat dengan sabun dan kapur, dinding itu menolak untuk lupa. Salah, satu guru SD desa, Bu Rina, mengusulkan untuk menggelar doa bersama. Tapi tak ada yang mau menjadi pemimpin. Bahkan ustaz yang biasa ceramah di mushola bilang ia masih terlalu takut. Ia mengaku bermimpi didatangi perempuan berseragam bidan dengan wajah penuh luka. Meminta sesuatu, tapi tak pernah bicara. "Dia nggak minta maaf," kata si ustaz. Dia cuma berdiri di ujung mimpi, terus menatap. Warga pun sepakat. Nama Buningsih tidak akan pernah disebut lagi dalam acara desa. Tak akan ada selamatan, tak akan ada pemakaman ulang, dan tak akan ada pengakuan bahwa mereka salah. Mereka hanya ingin semua ini cepat berlalu. Tapi diam-diam, mereka tahu satu hal, bahwa harga diri seorang perempuan yang dihancurkan tanpa alasan tak akan pernah pulih. Buningsih sudah pergi, tapi nama dan kisahnya akan selalu membayangi desa ini. Anak-anak yang lahir di tahun-tahun berikutnya akan mendengar cerita tentang bidan yang dihilangkan, tentang suara tangisan dari posyandu, tentang kepala desa yang mati tergantung. Tapi tak satu pun warga yang akan menjawab dengan jujur saat mereka bertanya, "Sebenarnya Buningsih itu siapa sih?" Mereka hanya akan bilang, "Orang dulu emang aneh-aneh." Di sudut dusun, beberapa warga mulai mengisi posyandu yang dulu dikosongkan. Tapi tetap, tak ada yang berani tidur di sana, apalagi sendirian. Bahkan saat bayi-bayi dibawa imunisasi pun, para ibu selalu menggandeng suami atau keluarga lain. Tak ada yang mau ambil risiko. Joko, anak Pak Kades, akhirnya memilih pindah ke kota. Ia jual rumah dan tanah warisan, lalu tak pernah kembali. "Aku nggak mau tinggal di tempat yang menuduh tanpa bukti," katanya sebelum pergi. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa tidak bisa memperbaiki apapun. Warga pun membiarkannya pergi. Tak ada yang menahan, tak ada yang mengantar. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Tapi rasa bersalah yang pernah ada tetap menggantung.
Suasana desa tidak seramai dulu. Warung kopi sepi, obrolan warga pendek-pendek. Dan kalau ada yang berani menyebut nama Bu Ningsih, pasti langsung disusul dengan lirikan tajam atau suruhan untuk diam. Karena walau keanehan sudah berhenti, luka yang ditinggalkan tidak bisa disembuhkan. Harga diri seorang bidan yang dihancurkan oleh fitnah, dendam, dan kekuasaan, kini menjadi cerita kelam yang tidak tercatat di buku sejarah desa. Namun semua orang tahu, peristiwa itu pernah terjadi, dan mereka semua terlibat. Tahun-tahun berlalu, desa Harjo Mukti perlahan berubah. Bangunan-bangunan tua diperbaiki, beberapa rumah diganti dengan tembok bata, dan posyandu lama kini dijadikan gudang peralatan desa. Tapi tidak ada yang benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi. Anak-anak yang dulu masih kecil kini tumbuh dewasa. Mereka mendengar kisah Bu Ningsih dari bisik-bisik orang tua. Tapi tak ada catatan resmi, tak ada arsip, tak ada dokumentasi apapun tentang bidan itu. Seolah desa ini sengaja menghapus jejaknya, namun di hati sebagian warga perasaan bersalah tetap ada. Mereka tahu betapa cepatnya mereka dulu mempercayai fitnah dan betapa mudahnya mereka mengorbankan seseorang hanya karena tekanan massa. Beberapa warga yang pernah terlibat langsung memilih diam di masa tua. Bahkan Dukun Bayu yang akhirnya meninggal 10 tahun kemudian tidak pernah lagi menerima pasien setelah kerasukan itu. Ia hanya berbaring sakit di ranjang. Bibirnya selalu komat kamit memohon ampun, entah kepada siapa. Setiap malam Jumat Kliwon, masih ada warga yang mengaku mendengar suara langkah kaki dari arah posyandu. Suara itu selalu berhenti di depan pintu, lalu menghilang. Tak ada yang pernah berani membuka. Bu Ningsih mungkin sudah lama mati. Atau mungkin masih hidup di suatu tempat, dengan hati yang hancur dan dendam yang tak sempat terobati. Tapi satu hal pasti, kisahnya menjadi pengingat bahwa kehancuran terbesar bukan datang dari setan, tapi dari manusia yang membiarkan fitnah jadi kebenaran.